Oke, selamat pagi, siang, sore semuanya. Saya Adrianus dari Prodi Akuntansi eh, dengan NIM 20G10051 dari kelas Teknik 2 akan membahas tentang kesucian. Jadi memahami kesucian itu dari perspektif kekristenan harus didasarkan pada apa yang dikemukakan dalam kitab suci, yang berarti terpelihara dari segala perasaan negatif seperti dendam, kepahitan, cemburu, iri, dusta, dan menghini hal-hal yang bukan bagiannya, dan lain sebagainya. Satu hati, satu pikiran menadani perbuatan Yesus. Tanda-tanda orang suci adalah dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka, orang beriman akan melahirkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan itu dapat dilihat di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Lalu apakah kesucian itu? Membahas tidak sempurna itu tidak lepas dari namanya kesucian. Lalu apakah sebenarnya kesucian itu? Kesucian itu dari kata-kata suci yang artinya dalam bahasa Indonesia bisa bermacam-macam. Suci bisa berarti bersih, bebas dari dosa, tidak bersalah, tidak bernoda, tidak bercela, dan murni. Sinonim dari kata suci itu adalah kudus. Memahami kesucian dan perspektif kekristenan harus didasarkan pada apa yang dikemukakan Alkitab. Dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai suci atau kudus. Tetapi yang paling menonjol dan terkait dengan pembahasan kita adalah kata nigayon, yang kata berarti tidak bersalah dan bebas dari hukuman bersih. Kata lain adalah kudus atau kados, yang berarti dapat dipisahkan dari yang lain untuk digunakan. Dalam bahasa Yunani kita menemukan dua kata terjemahan kudus atau suci dalam yang apa kita katakan dalam bahasa Indonesia. Pertama adalah katroi, dari kata katros. Kata ini memiliki pengertian free from impure admixture, without blemish, faultless, atau bebas dari campuran, tidak bernoda. Yang dari kata berikut adalah hagios. Kata ini berarti holy thing, a sign, yang berarti hal yang paling suci, orang kudus. Kata hagios ini dalam pengertian luasnya adalah keadaan yang berbeda dari yang lain. Kata suci dalam pengertian agama berkenan dengan keadaan seseorang adalah keadaan diri seseorang yang tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum dan tatanan agamanya. Dalam hal ini, kesucian dikaitkan dengan melakukan hukum atau syarat. Berbeda dengan kekristenan, kesucian menunjukkan kepada keadaan di mana seseorang dapat bersekutu dengan Allah, karena keadaan sesuai dengan kesucian Allah. Ini bukan hanya keadaan tidak melakukan pelanggaran, tetapi hukum. Memiliki keadaan diri di mana seseorang bisa berpikiran dan seperasa dengan Allah. Kata suci dalam ayat ini menunjukkan keadaan hati yang terpelihara dan pengaruh ke kejahatan dunia. Hati yang terpelihara dari segala perasaan negatif seperti dendam, kepahitan, cemburu, iri, tidak mengampuni dan mengingini segala hal-hal yang bukan bagian lain dari dan sebagainya. Kesucian di sini bukanlah hanya kesucian lahiriah, tapi kesucian batiniah. Bukan sekadar keadaan tidak berdosa karena tidak melakukan suatu perbuatan dosa yang nampak, tapi suatu sikap hati yang mengandung unsur-unsur kejahatan seperti terhadap sesama. Itu dapat dilihat di Matius 5 ayat 17 sampai dengan 20. Kejahatan terhadap sesama di sini bisa berarti pula tidak mau berdamai dengan sesama dan mengakibatkan tidak akan melihat Allah. Dalam Ibrani 12 ayat 14. Berkenaan dengan hal ini, pengudusan ada dua macam. Pertama, pengudusan atau penyucian oleh darah Kristus. Ini adalah pengudusan atas semua kesalahan yang telah sedang dan bisa dilakukan ke depan. Tuhan Yesus menjamin pengampunan atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kedua, pengudusan oleh firman atau dapat disebut logos dan rema. Dan isi doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 17. Kudus ini adalah pengudusan dalam karakter kita. Melalui firman kita dapat diubah terus dan dibentuk menjadi manusia Allah atau man of God, sehingga mengalami perubahan kodrat manusia, human nature, dengan kodrat dosanya, sinful nature, menjadi seorang yang berkodrat ilahi atau divine nature yang mengambil bagian dari kekudusan Allah
Pengudusan yang kedua ini merupakan proses penyempurnaan. Dalam proses pengudusan tersebut, orang percaya bukan hanya untuk dituntut tidak berbuat suatu kesalahan, bahkan seharusnya tidak bisa melakukan kesalahan lagi, sebab karakternya seperti Yesus, yang tidak dapat bisa berbuat dosa sama sekali. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9, 5 ayat 18. Banyak orang Kristen yang mengenal pengudusan yang pertama tapi tidak memasuki proses pengudusan yang kedua. Pengudusan yang kedua ini sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut gentar. Oke, sekian dari saya Adrianus. Terima kasih.